Al-Majdi itu cuma menyebutkan satu, berarti itu tidak menggunakan jumlah ismiyah. Itu yang dimaksud. Oh, iya 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 ya. Tuh, itu loh, itu yang diinginkan oleh Mas Imam. Itu loh. Adat hasarnya, artinya adat hasar terkait ilmu nasab itu seperti apa kan begitu. Ya adat hasar itu kan menggunakan jumlah ismiyah, Pak. Nah, itu yang dimaksud. Bukan. Kamu itu salah. Mas Imam itu bertanya di room sana itu ada framing bahwasanya Fakhruddin Ar-Razi itu kok bisa-bisanya menghasr jumlah putranya Ahmad bin Isa cuma 3. Padahal kitab abad sebelumnya cuma menyebutkan 1. Itu pertanyaannya, Meteor. Itu dipertanyakan dari Habib Gofur ke Meteor sebenarnya, Gus. Oh gitu. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Saya cari dulu nih. Nah, ini nih. Nih. Ini di dalam kitab Al-Majdi ya, halaman 338. Itu redaksinya begini. Wa Ahmad Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Naffat, dan adapun Ahmad yang berjuluk Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf yang lebih dikenal bin Naffat dengan gelar An-Naffat. Kenapa? Li'annahu yattajirun naffat, karena dia itu seorang pedagang minyak tanah. Makanya digelari Ahmad si pedagang minyak tanah, Ahmad An-Naffat gitu. Lahu baqiyatun di Baghdad, dia itu punya peninggalan di Baghdad itu. Punya harta peninggalan di Baghdad itu. Minal Hasan Abi Muhammad Ad-Dallal, yang diurus oleh Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dallal cicitnya. Ala Dauri di Baghdad, yang mana Abul Hasan Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dallal ini adalah seorang properti, penjual rumah gitu. Nah, ra'aituhu mata bi akhirihi bi Baghdad. Saya melihat cicitnya Ahmad bin Isa ini wafat pada akhir hayatnya di Baghdad. Gitu. Nah, dia itu Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dallal Ibnu Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Al-Uraidi. Nah, jadi yang di sini yang disebutkan cuman siapa? Yang disebutkan ini cuman Muhammad saja nih. Keluarga keturunan Muhammad. Muhammad Ali punya anak Muhammad cucu ini punya anak Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dallal. Yang disebutkan dari garis keturunan Muhammadnya saja. Itu dalam kitab Al-Majdi. Tapi ini tidak menggunakan syirat hasr di sini. Tidak menggunakan syirat hasr. Gitu loh. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam kitab Tahdzibul Ansab ya. Nah, ini Tahdzibul Ansab. Dalam kitab Tahdzibul Ansab ini ya, di halaman 172 sampai di halaman 175 76 sampai 77 itu disebutkan gini. Wa Ahmad ibn Isa An-Nakib ibn Muhammad ibn Ali Al-Uraidi yulaqabun Naffat. Adapun Ahmad bin Isa An-Nakib, putra daripada Muhammad bin Ali Al-Uraidi, itu digelari dengan An-Naffat. Keterangannya sama nih, kana yattajiru bin Naffat. Min waladihi ya, min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma. Di antara keturunannya, min waladihi, di antara keturunannya Abu Ja'far Al-A'ma, yaitu cucunya yang bernama Abu Ja'far, yang berjuluk Abu Ja'far Al-A'ma, yang buta, yang bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Amiya fi akhiri umri. Ya. Nah, di sini disebutkan Muhammad bin Ahmad. Nah, berarti dari jalur Muhammad saja. Tapi tidak menggunakan sigot hasr gitu loh. Nah, kemudian kita lihat dalam kitab Muntaqilah di abad ke-5 juga.
Nah, di kitab Muntakilah ini disebutkan ya Birroi di halaman 160, Birroi yang berdomisili di kota Roi, Baghdad. Muhammad ibn Ahmad An-Naffat, ya, Ibni Isa ibn Muhammad Al-Akbar, Ibni Ali Al-Uraidi. Akibuhu, adapun keturunannya Ahmad An-Naffat, Muhammad wa Ali wal Husain. Menggunakan sigot hasr, jumlah ismiyah. Akibuhu ini mubtada. Muhammad wa Ali wal Husain itu khabar. Jadi jumlah ismiyah yang digunakan, berarti hasr. Oke. Ini kitab abad kelima. Lalu kemudian kitab Syajarah Mubarakah ya. Mana Syajarah Mubarakah? Nah, di halaman 127 kitab Syajaratul Mubarakah menyebutkan dengan sigot hasr wa amma Ahmad al-Abah, dan adapun Ahmad al-Abah fa'aqibuhu, maka adapun keturunannya min salasati banin, itu hanya dari 3 orang putranya, Muhammad Abu Ja'far Birrai wa Ali Biramlah wal Husain aqibuhu binaisabur. Ya, berarti keterangan daripada Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajaratul Mubarakah di abad ke-6 itu berkesesuaian atau tidak bertentangan dengan penyebutan di dalam kitab Muntakilatul Talibiyah abad ke-5. Sudah paham? Paham. Jadi kalau Mas Imam, kalau menyebutkan ini, jangan mengatakan Fakhruddin Ar-Razi itu menginduk kepada Muntakilah, itu salah kalimat itu. Kenapa? Karena nanti Anda problem. Problemnya apa? Bagaimana caranya? Mana keterangannya kalau Fakhruddin Ar-Razi itu menginduk kepada Muntakilah? Repot lagi sampean. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu catatan Fakhruddin Ar-Razi tidak bertentangan dengan kitab abad sebelumnya Muntakilah atau berkesesuaian. Nah, itu cara mengucapkannya seperti itu. Jangan salah. Kalau pertanyaannya dikejar, itu Syajarah Mubarakah itu bukan kitab abad ke-6 tapi kitab baru. Kalau misalnya dijawab ini, ya wis Iya, nggak usah pakai kitab walaupun Syajarah Mubarakah. iya, paham maksud sampean itu. Walaupun Syajarah Mubarakah ini dihapuskan, tidak ada, tetap Muntakilah ada kan? Taktik nyambung Mas Imam ini. Poinnya itu bukan di Syajarah Mubarakah, poinnya itu. Poinnya itu di abad ke-5, Muntakilah ini poinnya, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Paham, Gus. Nah iya, jadi jangan sampean itu mengikuti pola pikir mereka, ya, bahwasanya yang bermasalah itu kitab Syajarah Mubarakah. Oke, nggak usah dipakai itu, nggak usah, buang aja, nggak usah dipakai. Mana keterangannya? Kan nggak ada juga. Tapi kalau keterangan putranya Ahmad cuma 3, ada di Muntakilah abad ke-5. Kan gitu. Paham nggak maksudnya itu? Jadi pondasinya itu di abad ke-5, Mas Imam. Jadi abad setelahnya itu nggak penting, abad ke-5 ini, gitu loh. Terus yang Yang Al-Fahri, Gus? terpenting, Yang Al-Fahri? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barusan saya ngomong, pondasinya di abad ke-5, abad setelahnya nggak penting. Kok masih ditanya sampean ini? Apa ya uku? Lengkap, dan menyanan lengkap, Gus. Apanya yang perlu dilengkapin gitu loh? Yang perlu dilengkapi itu apanya? Ya keterangannya. Nah. Ya Al-Fahri kan abad ke-7, nanti kan bisa disandingkan sama As-Suluk gitu. Kok as-suluk lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari sampean Mas Imam. As-suluk itu bukan kitab nasab, jadi nggak bisa disandingkan dengan kitab nasab, gitu loh. Masa nggak paham-paham sampean itu?
Malah suluk melulu. Iya kan as-suluk ini kan ada kaitannya, soalnya Ali Asakron itu kan eh, apa namanya, pokok pahim tuh di as-suluk. Pokok fahim tuh di suluk itu gimana? Coba jelaskan yang benar itu coba. Itu kan narasinya Ali Asakron itu yang bernasi pokok pahim itu kan di kitab as-suluk yang dimaksud Ali Asakron itu. Nah, terus masalahnya apa? Ya masalahnya yang Abdullah menjadi Ubaidillah itu. Lah iya, masalahnya di mana? Kalau Yang saya sampai ini bermasalah. Gus, kalau saya kan begini, kalau lagi debat misalnya atau lagi diskusi, Mm-mm. itu kan anggaplah permasalahannya di Ali Asakron Al Burqoh. Sedangkan Al Burqoh itu Ali Asakron berasumsi mengambil itu di As-Suluk. Yang di As-Suluk itu kan menyebutnya Abdullah. Cuman Mm-mm. sama Ali Asakron diasumsikan bahwa Abdullah itu mentasgir jadi Ubaidillah gitu. Nah, terus Dan pertanyaannya apa? nanti kan bisa bisa disandingkan kalau lagi diskusi itu Gus. Bukan disandingkan, Mas Imam. Disandingkan dengan kitab apapun bukan disandingkan, Mas Imam. Tapi apakah asumsinya alias sakron itu bisa dibenarkan? Makanya hafalkan koedahnya. Itu adroj. Nggak ada kaitannya dengan kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nggak ada kaitannya. Itu adroj. Nabrak koedah gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Wanjan meteor seperti itu Gus. Tidak sesuai kaidah. Keliru. Ya keliru memang itu. Adroj itu namanya. Adroj itu namanya. Adroj itu seperti apa? Adroj itu begini. Adroj itu termasuk indikasi rekayasa nasab. Itu adroj. Adroj itu ada beberapa hal ya. Son'un nasab. Di antaranya indikasi rekayasa nasab itu yang kelima itu adroj. Adroj itu apa? Wa huwa antuzada nuqtatun au tuhdafa au yuzada ismun au sifatun au kunyatun li ismin alal asli. Jadi aslinya yang tercatat di dalam kitab yang dia jadikan referensi untuk mengutip itu as-suluk, ditulis Abdullah. Kok dirubah Ubaidillah, apalagi diikhtisar menjadi Ubaid, itu adroj namanya. Nah, kalau sudah adroj begitu bagaimana? Wal adroju idza kana an umudin fa innahu haramun bittifaqi ahli ilmi. Haram itu hukumnya. Nah, kalau sudah haram ya berarti ya rungkat sudah. Itu. Itu kalau mau berbicara tentang kitab Al-Burqoh. Gitu loh. Oke, silakan. Rafiq ini kan baru naik nih. Silakan Rafiq. Oh, Rafiq, typingannya kan saya minta pertanggungjawaban dari typinganmu. Katanya kurang Typing abid apa? ngaji. Kurang abid Typing ngaji. apa? Bagaimana yang abid ngaji itu? Oh, iya iya. Dari rumah. Saya abid ngaji dari rumah. Daerah masih abid ngaji. Marang kok ajar kebaan. Anak haram berarti Marah aja. Hah? Ubed. Anak haram berarti Ubed. Dulah. Kamu itu bisa mengatakan Ubed anak haram itu dari mana? Macam gempeng Tadi itu. Anak haram itu berarti kan anak zina. Dari mana kamu Aduh. mengatakan? Kamu lihat dia berzina. Paden bedenung lah payau. Mari Ya, cek Rafiq ini. Tadi kok tertawa narasinya Rafiq ini katanya orang abid ngaji itu gimana? Saya abid daerah saya abid ngaji itu.
Udah Menko ngerokok. kita ngaji. Abita Mari sehat. sih nang melolo pik kaki pik. Mau nih nulis mati pinter kaki pik. Saya nongke paham mingkem nih dem pik. Pahui. Marah dak remah ya seri nak kapia seri marah. Bahas bui topik. Ayo Pik. Kalau nggak ada yang tanya, saya nanya Gus. Iya, Saya silakan, hitung silakan. nih. 1, Iya, 2, iya. Saya akan 3. mengutip Gus Oke, ya, pernyataannya ring Rois Awam itu ya, bahwa Iya. beliau mengatakan bahwasanya nasabnya Habib itu sohid dikarenakan sudah masyhur katanya. Sedangkan akhir-akhir ini dalam kajian nasab itu malah lebih masyhur mendunia gitu loh Gus. Itu bagaimana satu, terus yang kedua, Masyhur mendunia yang bermasalah. Masyhurnya itu bermasalah, bukan masyhur sohehnya gitu loh. iya. Sedangkan kajian nasab sekarang kan lebih masyhur lagi ya Gus. Makanya kalau sudah tua itu Tambah masyhur mereka ini. istirahat, jangan banyak bicara gitu loh. Karena apa? Karena orang tua itu kebanyakan sudah linglung gitu loh. Sudah banyak lupanya gitu. Batang Iya, tangan terima teh bela Gus. Tak apa mantan cucu Nabi. Kemudian, bersama. tujuannya itu apa gitu loh, kok mempertahankan nasab padahal sudah batil seperti itu. Itu tujuannya apa? Kemudian yang terakhir Gus, orang-orang yang ngaku nasab yang bukan nasabnya itu bagaimana hukumnya itu? Wal jannatu alaihi haram. Oh jelas itu. Barhud di Wal barhud nanti. jannatu alaihi. Jahanam ya kon jangan almarhum. Barhud nanti di barhud nanti. Jannah Kumpulnya di jahanam barhud. jangan almarhum. Ayo nyanyi Frika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ring Gunung, katanya lagi acara Ring Gunung. Udah lanjutkan Tadi acaranya tuh- dulu Ring Gunung. Ki Lestari. Puru Lestari Gus. Ki Puru Lestari. Oh, siap. Dari meropik ya, memang ongke ke atas mabui. Mereka abit gaji kok. Terus tahu deh remas abit segaji. Jadi Sariawan Gus, Sariawan kali Gus. Takutnya tuh narungu, jadi hanya bisa nulis gitu. Gus, mohon maaf Gus, izin turun Iya, iya. biar Raden Haji naik. Ya, Oh assalamualaikum. iya Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru yang tua itu mertuanya Gus. Kalau menantunya kan masih muda. Mayo nyanyi Frika. Jadi kalau tak dibela kasihan Warahmatullahi menantunya. Waalaikumsalam. Panjang masjid, abang-abangnya medok masjidnya. Baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Jamunya Gus, Gus. Todus Gus. Enggak. Saya kalau tahu saya nyanyi boleh lah. Majid sih kamu Majid ya. Ya Ki Puru itu Repik itu kan masjid itu. Oh, sebui ya. Iya. Wah, betul wah. Ada Ustadz Meteor nih. Bapak. Suruh Pak Abid sing ngaji sampean. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Betul Ustadz teman-teman. Atinullah Ansori. Aduh. Oke. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini apa nih, pada Gus? Bentar Ilalun dulu, Gus. nasab. Mukaddimat. Ini ya halaman 136. Oke. Ilalun nasab ya. Jadi beberapa cacat di dalam sebuah nasab itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu al-illatu fis sanadi. Cacat di dalam sanadnya. Qad takunul illatu fi sanadin nasabi faqat. Ya terkadang ya terdapat cacat di dalam sanadnya saja, sanad periwayatan nasabnya saja. Gitu. Yang kedua, al-illatu fis sanadi wal matani. Yang kedua itu cacat di dalam sanad dan matannya. Wa qad takunul illatu fis sanadi wal matani. Dan terkadang ya silsilah nasab itu terdapat cacat di dalam sanad periwayatannya dan matan penulisannya.
Yang ketiga, al-illatu fil matani. Wa qad takunu al-illatu fil matanin nasab. Dan yang ketiga itu cacat di dalam matannya saja. Dan kadang-kadang nasab itu, silsilah nasab itu terdapat cacat di dalam matan penulisan seperti ad-draj. Cacat di dalam matan penulisan nama-namanya. Nah, sementara nasabnya Ba'alawi ini ada di mana? Ada di yang nomor 2. Al-illatu fis sanadi wal matani, cacat dalam sanad periwayatan dan matan penulisannya. Ya rungkat. Nah, kemudian asnaful ilali. Ya, sifat-sifat cacat-cacat di dalam nasab itu seperti apa? 1. Ayyakuna dhahirus sanadi sahihan. Ya. Hendaknya zahir sanadnya itu benar. Wa fihi, akan tetapi di dalamnya itu terdapat malla yu'rafu bin naqli amman naqala anhu. Tapi tidak diketahui orang ini mengutip dari pernyataan siapa. Nah, itu sanadnya itu. Oh, ini dari Ibnu Hajar. Benar Ibnu Hajar itu. Dalam kitab sahabatnya memang betul ada. Tapi kemudian Ibnu Hajar ini mengutip dari siapa? Oh, mengutip dari Juz'ul Latif. Ya rungkat. Karena sumbernya Al-Burqah gitu. Gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, ayyakunan nasabu mursalan min wajhi rawihi thiqati al-huffadhi. Wa sanadu min wajhi dhahirihi sihhah. Dan bisa dikatakan cacat itu ya jika adanya nasab itu mursalan. Mursalan itu apa? Perawinya itu tidak sampai, teman-teman, kepada orang yang pertama kali memberitakan. Jadi mursalan min wajhi rawahu al-thiqati al-huffadhi, dari sisi perawinya yang thiqah dan huffad. Itu mursalan gitu. Jadi kalau di dalam hadis itu ya, jadi ada seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Itu namanya hadis mursal. Sanadnya terputus. Sama itu. Seperti nasabnya Ba'alawi. Kemudian ayyakunan nasabu mahfudhon an nasabati thiqatin wa yurwa anhu ghairuhu mimman la yastahilu liqa'ihim. Itu loh. Nah, nasab itu ya ditulis oleh seorang ahli nasab yang terpercaya dan kemudian diriwayatkan ya oleh yang lain dari kalangan orang-orang yang mustahil dia itu pernah bertemu dengan ahli nasab itu. Gitu loh. Kemudian yang keempat, ayyakunan nasabu marwiyan bil an'anah awil ananah. Nasab itu diriwayatkan an'anah. An'anah itu apa? An fulan bin fulan wa qala syaikhul masyayikh, tapi nggak disebutkan siapa namanya. Terus dia itu hidup di abad keberapa? Kapasitasnya apa? Nggak disebutkan. Nah, itu namanya an'anah. Kemudian 5, ayyurwan nasabu min ghairi turukihi sahihati, meriwayatkan sebuah nasab tanpa melalui metodologi pengisbatan nasab as-sahihah yang benar. Itu teman-teman. Ada 5 itu. Sifat-sifat kecacatan di dalam sebuah nasab. Dan ini semuanya 5-5-nya ada dalam nasabnya Ba'alawi. Silakan dibahas. Mencari kambing hitam. Begitu. Kan banyak itu kan. Seperti perkataan di dalam kitab Al-Burqah, Ali As-Sakron mengatakan tentang Faqih Muqaddam. Ya. Iya, betul. Mursal itu karena riwayat tidak nyambung dan dia
bukan ahli nasab serta pernyataannya internal. Itu betul, Ustaz Abinullah, betul itu. Mursal itu Itu ya namanya asal-salan. Tak mursal itu jak betul ge. Mursal Mursal tuh. dalam el. Cak betulan sal-salan. Tak jelas. Artinya begini. Jadi ilat-ilat nasab itu kota kuno cacat di dalam sanad ya. Itu yang pertama. Kira-kira Mbak Alawi ini cacat dalam sanad apa enggak? Cacat. Cacat ya kan. Iya. Yang kedua kota kuno sanad di dalam sanad dan matannya kan. Nah, cacat juga. Jadi ketiga itu terpenuhi ini Mbak Alawi ini. Iya. Kalau perlu dijelaskan gini ya, cacatnya Ba'alawi di dalam sanad periwayatannya itu, yang pertama, ya, Ali As-Sakron itu menyatakan silsilah nasabnya itu berdasarkan syair Jamaluddin Ahmad Ghasir. Syair ya, pertama. Yang kedua, dia referensinya itu dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk dan Talkhis Al-Iwaji. Nah, ternyata kitab As-Suluk itu bukan kitab nasab. Lain daripada itu, keterangan yang terdapat di dalam kitab As-Suluk itu bukan menjelaskan tentang nasab Ba'alawi, tapi nasab keluarga Ali bin Abil Jadid. Dan nasabnya keluarga Ali bin Abil Jadid ini juga dipersoalkan karena dia mengklaim leluhurnya bernama Abdullah, putra daripada Ahmad bin Isa. Padahal tidak ada satupun bukti yang membenarkan pernyataan kitab As-Suluk bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Tuh, cacat dalam sanad periwayatan. Kemudian talkhisnya Al-Iwaji tidak ditemukan sampai sekarang, kitabnya wala manuskripnya nggak ada. Gitu. Itu cacat dalam sanad periwayatannya. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, cacat di dalam matan penulisan. Ali As-Sakron mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Dan Abdullah yang disebutkan oleh Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk itu adalah satu orang yang sama dengan leluhurnya yang bernama Ubed. Dengan asumsi bahwasanya Abdullah itu telah mentasdir namanya menjadi Ubaidillah, kemudian mengikhtisar menjadi Ubed. Nah, ini adraj. Adraj itu. Adraj itu apa? Cacat yang ketiga, bos. Adraj itu apa, teman-teman? Adraj itu, ya. Adraj itu adalah antuzadah nuqtatun au tuhdafa au yuzada ismun au sifatun au kunyatun li ismin alal asli. Yang disebut adraj ini adalah menambahkan satu titik atau menghilangkan satu titik, au yuzada ismun atau menambahkan nama, au sifatun atau sifat, au kunyatun atau kunyah, li ismin alal asli kepada nama yang asal Abdullah dirubah sama dia menjadi Ubaidillah, kemudian dirubah lagi menjadi Ubed. Itu adraj, cacat dalam matan penulisan, gitu loh. Begitu, teman-teman. Hukumnya haram ya, Adraj, Gus? bukan idroj. Hukumnya haram ya? Ya. Dan satu lagi, Gus. Cacat dalam rijalulnya. Karena dia tidak sikoh. Ternyata dewa mabuk. Syekh Loreng mabuk. Nggak ada di kitab itu nggak ada di kitab itu. Kalau hadis kan ada, rijalul hadis. Kalau bisa terima sarung rapak mau. Tahu. Ceroboh ya. Ceroboh dari apa pegel kali sakron ya. Aduh. Ceroboh orang mabuk aja. Kok ada? Malah. Ayo cak tukang mabuk. Dewa mabuk. Dewa mabuk.
Itu teman-teman ya. Monggo Ki Haji. Cari halamannya belum dapat. 136. 136. Oke, siap. Nah, makanya di sini kan ya, asumsinya Ali Asakron itu kenapa tidak bisa kita terima? Karena begini, wa'alam anna ar-ra'yah idza kana yubayinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fahuwa manhul ay mawdu' wal mawdu'u wal manhulu la yahtajju bihi. Gitu. Ya, ketahuilah bahwasanya pendapat yang bertentangan dengan logika dan menyelisihi daripada kitab-kitabnya, bahkan bertentangan dengan asal usulnya, maka itu dikatakan palsu. Ai maudhu, mengada-ngada. Wal maudhu wal manhulu, mengada-ada alasan seperti asumsi Asakron tadi, wal manhulu, dan kepalsuan karena tidak ada sumber referensinya, la yahtajju bihi, tidak bisa menjadi hujah. Tuh. Udah, tanah Nusantara ini keramat. Kalau kau kualat, rungkat 100%.